Lebih dan kurangnya saya kira kita tangkap maksudnya menyamakan persepsi kemauan tadi seperti poin itu, realitas kita, harapan kita dan harapan siswa. Ada tantangan di sana, tapi kembali lagi mungkin bagaimana kita membangun sikap yang positif itu dulu. Kita membangun sikap positif dalam diri kita, tidak tertekan karena kita merasa gagal, juga siswa tidak merasa terhakimi karena kita juga terlalu menilai negatif karena mereka gagal atau tidak bekerja sesuai dengan harapan kita. Kita membangun sikap positif, budaya positif. Pak Irwan, ada pertanyaan, silakan. Dengan begitu baik, saya memang tertarik dengan suatu hal yang baru, ya. Dan materi yang dibawakan oleh Pak Yos tadi itu hal yang baru bagi saya, ya. Informasi yang baru bagi saya. Dan yang paling saya soroti tadi itu tentang pembelajaran segitiga, ya. Pembelajaran segitiga. Dan hal itu yang menggugah saya untuk tahu lebih banyak, ya. Bagaimana penanganan masalah itu yang modelnya segitiga, ya. Dan apa saja poin-poin di dalamnya, kemudian pihak-pihak yang ada di dalamnya. Dan yang kedua itu tentang yang Pak Yos tampilkan saat ini, ya, yakni stimulus respon dan teori konflik, ya. Saya membaca dari tadi, saya tidak bisa membedakan apa itu stimulus respon dan apa itu teori kontrol, ya. Mungkin minta kesediaan Pak Yos untuk menjelaskannya kepada saya dan kepada teman-teman yang lain, agar kami pun bisa memahami hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan sudah berbagi pribadinya dan juga menanya pertanyaan. Terima kasih pertanyaan Pak Irwan, bisa tergugah dan menunjukkan penyelesaian. Baik, yang pertama soal tentang restitusi. Seperti saya jelaskan tadi bahwa restitusi itu memperbaiki perbaikan terhadap setiap permasalahan. Permasalahan itu bukan hanya tentang fisik anak, tapi permasalahan juga dalam proses pembelajarannya. Lebih pada bagaimana anak ini menunjukkan perilaku yang baik. Di sana ada namanya menstabilkan identitas. Situ kita perlu melakukan hal yang positif pada anak. Lewat apa? Menstabilkan kondisi anak dari masalah yang begitu mendidih. Contoh, ketika tadi masalah di kelas, saat panggil anak kamu ke bapak dengan ucapan tentang saya yang didata, lebih halus. Jadi itu model restitusi yang kita gerakan ke depan. Kita panggil dia ke ruang kita menanyakan dia. Pertama, kamu tahu nggak kenapa kamu datang ke ruang bapak? Kamu tahu tidak kamu datang ke ruang bapak? Pasti dia menjawab, ya tahu pak. Ya kenapa? Ya kenapa? Jadi dia menjawab, saya melakukan hal yang buruk di kelas. Oke, kita beri penguatan lagi lewat dia, lewat apa? Bapak juga pernah melakukan hal serupa seperti Anda. Jadi hal itu, perkataan yang kita berikan itu, dia tidak lagi merasa bahwa dia bersalah. Bapak dia sudah mulai tenang, ya, dan juga dia siap untuk mau. Jadi dia ada begini. Saya ambil contoh tentang miskonsepsi. Miskonsepsi itu hal yang sudah dipikirkan itu sulit sekali mau dilepas di keluarga. Ambil contoh, kita sudah mengajar anak ini konsep A. Jadi kita mau konsep A, tapi konsepnya A ini belum selesai dan dipahami anaknya. Jadi sulit sekali dia membuka diri. Seperti itu juga dalam penanganan masalah itu. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menenangkan hatinya supaya dia bisa membicarakan apa yang kendala dalam dirinya.
apa yang menjadi masalah dalam dirinya. Lewat tindakan kita, dia lebih menstabilkan dia. Ketika dia sudah mulai bahwa, ya, dia lawan benar, semua orang punya dosa. Dia sudah mulai yakin, oke, kita melanjut ke validasi tindakan yang salah. Itu yang kedua. Jadi validasi tindakan salah ini, kita berupaya untuk mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dia yang belum dipenuhi. Kita perlu tahu jawaban anak tersebut. Nah di sana dia pasti menyampaikan apa menjadi keluh kesalahannya. Nah dia akan mencurhat di sana. Jadi untuk validasi tindakan salah itu, kita tidak boleh merumus kepada dia yang salah, tidak. Jadi bagaimana caranya kesalahan dia lakukan itu memiliki solusi, mempunyai solusi. Dalam hal ini melakukan pembenahan dari dirinya sendiri. Jadi tugas kita adalah monitor, manajer dari kita bukan monitor, kita sebagai manajer. Jadi kita memberi kebebasan dia untuk mencari apa yang menjadi kekuatan dalam diri, apa menjadi keyakinan yang utuh dalam diri, untuk dia lupa. Jadi itu dengan validasi tindakan. Ada juga perkataan dalam validasi tindakan. Apa hal efektif yang kamu inginkan? Apa hal yang luar biasa? Pasti akan menyampaikan. Saya punya luar biasa, Pak. Ya silakan. Dia menyampaikan. Ternyata dia memiliki potensi. Ternyata dia memiliki prinsip dalam hidupnya. Itu masuk dalam tindakan validasi yang salah. Validasi yang salah. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita melakukan validasi padanya. Nah, yang berikut masuk pada keyakinan. Yang tadi keyakinan. Keyakinan ini adalah hal yang tidak bisa tawar-menawar lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena keyakinan itu sudah dibangun kesepakatan bersama di dalam kelas. Dan ini menjadi sebuah kebulatan tekad kita bersama tanpa direkayasa dalam membangun keyakinan kelas ini. Karena kalau direkayasa akan terjadi penyimpangan dalam penerapan budaya positif. Kalau direkayasa, dalam ini dibentuk oleh guru sendiri tanpa ada kesepakatan bersama. Dan perlu diperhatikan juga bahwa membuat keyakinan kelas itu harus betul-betul lahir dari sejarah perjuangan mereka sendiri dalam dirinya. Ada dia punya perjuangan dalam dirinya tidak? Yang sampai kita bangun, yang rasakan sembuh saja, tapi tidak dari hati. Dan kita perlu melihat perkembangan karakter hati sebelum bangun. Dan tentu kita meyakinkan. Nah, kamu kan sudah tahu keyakinan kelas kita itu seperti apa di dalam. Dan itu tidak boleh lakukan ini kan? Pasti jangan meyakinkan. Nah sekarang, apa yang kamu lakukan ke depan untuk meyakinkan ya? Pasti dia akan mulai berubah, membenahi diri. Yang berikut adalah siapa-siapa pelaku. Tentu yang pertama guru yang melakukan tindakan eksekusi dan juga siswa yang objek yang perlu berubah. Dan juga kita juga perlu dukungan dari wali kelas, ya, guru BP ya, untuk menuntut anak ini dan juga guru makhluk. Jadi tugas kita itu berbarengan, bukan hanya saya sebagai guru yang bisa berubah itu tidak. Jadi kalau saya seperti berarti saya belum bisa mencapai penyemerataan dalam hal pembagian suatu kebaikan. Jadi semuanya digerakkan di sana. Jadi kita menuntut anak perkembangannya dan juga hal-hal positif ini yang perlu kita lakukan. Baik. Nah, itu jawaban pertama. Yang kedua tentang stimulus respon tentang dunia. Di sini saya mengandaikan kita sebagai seorang guru. Stimulus respon tentang dunia. Kita sebagai seorang guru. Di sini realitas kebutuhan kita sama. Kalau pandangan saya, di sini teori tentang kontrol tentang dunia yang sesungguhnya bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Bahwa ada beberapa orang bahwa ya saya begini, ternyata anak ini beda tempatnya, mau yang A, mau yang B, beda. Semua orang melihat hal yang sama. Di sini teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bahwa di sini berarti kita butuh penyesuaian, beradaptasi dengan kondisi. Siapa yang mau kita gerakkan? Berarti kita siap untuk bukan menghamba ya, siap untuk berpihak kepada dia yang perlu kita gerakkan. Yang berikut perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuannya apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan tadi yang dimiliki. Ya bagaimana cara untuk menyelesaikan itu? Tentu dengan cara pola-pola kita, tindakan-tindakan kita, pendekatan-pendekatan kita. Tentu berdasarkan emosional yang perlu terus untuk kita. Luar dari
bayangan teman-teman guru lain. Mungkin juga sedikit banyaknya menjawabi kemarin data yang disampaikan oleh Romo Ferry. Ternyata ada sekian banyak dari antara kita ini yang diberi nilai yang positif oleh siswa. Berarti ada praktik baik yang sudah kita wujudkan. Tapi sebelum sampai ke sana nanti, teman-teman yang kemarin belum sempat berbicara, silakan kami beri kesempatan seluas-luasnya. Tapi kita beri kesempatan 3 orang dulu. Barangkali ada pertanyaan atau ada komentar, tanggapan, catatan, mungkin juga feedback kritis terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yospaldus. Sosialisasi penerapan budaya positif pada peserta didik di SMA Seminari Kristus. Saya persilakan. Dan mungkin ada pengalaman baik itu, ada penanganan masalah, dan mungkin ada, silakan saya suat. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin berterima kasih kepada Pak Yos yang telah men-sharing para siswa dengan berbagai macam karakter, kemampuan yang berbeda-beda, baik dari intelektual maupun kesadaran diri mereka. Saya kira ini adalah salah satu poin yang saya kagumi dari Bapak Yos ini, dan saya melihat ini adalah salah satu hal baik yang dimiliki oleh Pak Yos yang baik untuk dikembangkan pada waktu yang akan datang, terutama bagi pendidikan para calon imam di tempat ini. Dalam kehidupan bersama dengan para seminaris, saya menghadapi dan mengalami proses formasi bersama dengan mereka, dan dalam proses formasi itu saya menghadapi banyak tantangan, bergulat dengan banyak pertanyaan, terutama terkait dengan metode dan pendekatan yang harus saya terapkan terhadap para siswa yang memiliki karakter yang berbeda, kemampuan dan pencapaian intelektual yang berbeda-beda, kepribadian mereka yang berbeda-beda. Hal baik yang saya lihat dari Pak Yos adalah Pak Yos berusaha untuk terbuka terhadap berbagai macam hal yang beragam, situasi real yang dimiliki oleh para seminaris. Bagi saya, saya melihat kemampuan Pak Yos ini sebagai tantangan terhadap diri saya yang seringkali kurang mampu menghadapi para siswa, para seminaris, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Bapak Yos. Saya seringkali bertanya dalam hati saya, itu terkait dengan batas-batas kesabaran yang harus saya terapkan tatkala saya berhadapan dengan para seminaris yang dalam arti tertentu tidak berkembang dengan baik atau tidak berkembang sesuai dengan target-target tertentu. Sebab bagaimanapun juga dalam proses formasi itu kita punya target-target pencapaian baik akademik maupun kepribadian mereka menurut tingkat
kedewasaan mereka, tingkat usia mereka. Di satu sisi memang kita menghargai potensi perkembangan diri mereka, tetapi di sisi lain kita juga berhadapan dengan tuntutan-tuntutan tertentu yang harus mereka penuhi pada tingkat usia dan tingkat kesadaran tertentu. Seringkali saya bergumul dengan hal ini, Bapak Yos. Misalnya pada tingkat usia kelas 2 atau kelas 3, itu hal-hal tertentu mestinya sudah tidak ada lagi dalam diri mereka, atau hal-hal yang harus mereka penuhi kadang-kadang kita tidak temukan dalam diri mereka. Apakah hal-hal yang seperti demikian? Pertanyaan saya itu, bagaimana kita harus menghadapi situasi demikian, kemudian metode-metode yang seperti apa yang perlu kita terapkan terhadap para siswa atau para seminaris yang memiliki masalah-masalah seperti demikian. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Dirjuan. Dan juga masalah dari, bukan masalah ya, bagaimana cara apa menjadi pikiran kita itu sesuai dengan anak kita. Di sini ada namanya teori respon melawan teori kontrol. Ini dari pas saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah memberi saya ke sini. Saya mohon maaf tadi saya lupa bahwa di sini teori tentang dunia yang kita pahami, yang saya pahami, bahwa realitas kebutuhan kita sama, tapi realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi seperti yang Dr. Juan hadapi, kata siswa SMP itu memiliki karakter yang berbeda. Dan ini situasi yang kita pandang, kita lihat kondisi anak ini, tapi kondisi mereka tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Nah, sekarang yang dituntut di sini adalah bagaimana kita bisa ikut terlibat dalam dunia mereka. Jadi permasalahan ini permasalahan dari anak didik kita. Jadi sekarang bagaimana kita hadir bersama mereka. Dan jangan sampai kita mengambil keseluruhan apa yang menjadi pola mereka. Jadi kita juga menyediakan rem yang di sana, dan juga hal mana yang harus kita ikuti gaya mereka, dan juga apa yang menjadi kekuatan kita gerakan di sana. Nah, di sini juga memang saya sering menemukan beberapa karakter anak yang sedikit berbeda dengan pemahaman saya. Saya selalu kembali dalam diri saya bahwa saya harus dewasa dalam secara emosional dalam belajar. Jadi segala tekanan dalam pelajaran itu harus disikapi dengan emosional kita yang lebih mengarah kepada keyakinan dalam diri kita. Saya selalu menunjukkan kepada keyakinan bahwa saya bisa membuat anak ini menjadi yang baik. Saya juga mengalami kendala ketika di kelas 12. Siswa ini cerdas anaknya, dan dia menantang saya, Pak, kalau bisa cara mengajar itu kasih materi dulu, baru suruh kami menjaga tugas. Memang kalau saya dengar saya emosi sekali, saya mau berani, maunya langsung. Tapi siswa lain, Pak, kami sudah paham materi ini, Pak, dan sekarang kami maulah kasih nyata kami, Pak. Tapi dia tidak mau, dia maunya saya harus menjelaskan materi kepadanya. Memang anak ini dua, apakah dia mau memuji saya, atau mungkin dia mau melihat kemampuan-kemampuan dia untuk berargumen dengan saya. Tapi di sini saya tidak tidak mengikuti pola yang dia berikan. Di sini saya tenang. Jadi saya menanyakan kepada teman-teman lain, apa kamu mengalami kendala ketika mempelajari materi ini dan mengembangkan tugas yang kamu berikan? Pak, tidak ada, Pak. Bagaimana cara kamu? Dia ada samping itu. Pak, kami bukan internet, kami perpustakaan. Kami positif. Nah, sekarang apa yang kamu mau dari
Yosef. Dia diam. Nah, setelah saya pelajari, anak ini mengalami masalah seperti itu. Anak ini ada hal yang ketika kita menyampaikan sesuatu yang dia trauma, sudah, saya harus. Ternyata ketika pendekatan, ternyata anak ini baik. Anak ini bisa diubah. Lama-lama kita mulai aktif di kelas. Soalnya di kelas dia, kadang-kadang kita menjelaskan dia kadang-kadang mau seperti ini. Saya tidak tidak harus kamu seperti ini. Saya mengerti bahwa dunia kamu ini, karena dia memahami seperti ini. Tapi di sini adalah dengan keyakinan kelas itu dia akan mulai turun. Jadi saya menanyakan, apa keyakinan kamu di kelas? Apakah tidak mengerti guru itu merupakan keyakinan? Dia pasti menjawab ya. Ya, bagaimana cara menghargai guru di kelas? Anda tahu tugas Anda sebagai siswa. Apa yang dilakukan ketika Anda sebagai siswa? Ketika guru bertugas, apakah itu sebuah hukuman untuk Anda? Apakah ini merupakan sebuah pengembangan pengetahuan yang perlu Anda gali, perlu Anda eksplorasi dalam diri Anda? Nah, setelah kita melakukan seperti itu, dia mulai menyadari bahwa saya ini seorang siswa sebenarnya. Saya bukan orang dewasa, saya bukan seorang guru, saya bukan seorang pemantau. Kalau saya ini seorang siswa, saya ini di bawah bimbingan guru, bukan saya melebihi guru. Tapi ilmu yang saya dapat itu akan merubah pola pikir saya, teruskan bimbingan guru. Kebanyakan siswa kita ini itu seperti saya sampaikan tadi, pola kebutuhan ini. Ada siswa yang mau bebas, ada siswa yang mau butuh kesenangan, ada siswa yang butuh cinta dan kasih sayang kita dari semua kita. Ada siswa yang mau bangun kekuasaan. Bapak saya nih hebat. Nah sekarang bagaimana cara mewujudkan itu? Kita beri ruang kepada dia untuk membuktikan apakah dia bisa tidak. Apa yang dilakukan tadi bisa wujud. Jadi sering kalau di sekolah luar itu sering anak-anak yang mencuri makanan di kelas. Sering mencuri makanan di kelas. Kalau anak di sekolah luar itu, kalau kita jadi juga anak ini bingung kebutuhan, kebutuhan salah apa. Jadi dia berusaha untuk memenuhi itu, dia ambil atau mungkin dari keluarga dari rumahnya ada yang memakan yang sama-sama terus dia lepas dia yang untuk kebutuhan dia ambil kemana itu industri. Jadi pemenuhan kebutuhan itu yang harus kita penuhi lewat apa yang Palestina kan itu kita buat. Jadi untuk mendapat apa yang kamu butuhkan seperti apa kamu lakukan. Jadi dia akan berusaha untuk pasti dia menyatakan bahwa ya Pak saya akan ke rumah menanyakan kepada ibu saya atau kepada saya akan berusaha untuk menyiapkan makanan saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan saya berusaha tidak lagi tapi dalam pembelajaran juga saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan karakter saya sesungguhnya bahwa saya ini orang yang bisa berbuat sesuatu dan bisa mengubah diri saya ke depan. Jadi kita memberi harapan pada anak itu bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginannya dia. Itu pada tindakan yang salah. Jadi kita memberi hal positif sana. Yang berikut meyakinkan atau mengenai keyakinan. Di sini kita perlu menunjukkan keyakinan kita di kelas. Kita harus menampilkan keyakinan. Kenapa? Ketika ada masalah apapun masalahnya, baik perilakunya, baik kita belajarnya, jadi kita menuju pada keyakinan kelas. Itu yang kita punya kekuatan. Jadi keyakinan kelas itu merupakan hal-hal yang penting dan urgen ya dalam hal ini sangat perlu diterapkan. Jadi keyakinan kelas bukan sebuah sudah keyakinan kelas saja, tapi harus dibuat dengan integritas. Dulu kami waktu dengan misalnya dengan Romo kelas sekolah, dia tambah karya terakhir di SD apa namanya Udis itu kami tantangan bersama. Saya juga kaget masuk depan bilang tangan. Ya, di situ ada panel apa yang kita buat. Di situ pentingnya dalam hal kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah penggerak itu seperti apa yang kita lakukan ini. Dan di sini dia tidak beberapa guru untuk terlibat di sana bagi praktik baik. Jadi keyakinan kelas itu harus dibuat seperti itu. Artinya meyakinkan pada anak itu. Jadi bukan ketakutan di sana. Jadi betul hadir dalam gerakan anak itu. Sehingga umur dari itu saya rasa berasa nyaman. Jadi perlu ingat bahwa keyakinan kelas itu bukan apa yang kita buat ini harus selesai. Tidak begitu sekalian. Jadi dia berjenjang begitu. Jadi sini tujuan kita adalah kita bersama dengan guru wali kelasnya, dengan guru mapel, dengan berdialog bersama. Bagaimana perkembangan dan pembelajarannya, seperti apa kondisinya dan sebagainya. Sehingga kita mudah untuk
mencari solusi dari masalah. Rasa seperti ini sangat penting dan perlu kita gerakan. Yang pertama tadi di kelas, yang perlu kita gerakan di kelas. Yang kedua, bagaimana